Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel Rumah Abang. Ini bukan rumah sembarang, harga cocok langsung di Pinang. Kali ini Abang akan coba menawarkan kalian harga rumah yang bersahabat ya. Kita main middle down dulu ya. Kita down to earth ya. Mau tahu ini lokasinya di mana? Ini Jalan Swadaya atau Jalan Kota Baru Ujung kalau orang Pontianak nyebutnya. Memang masih masuk Kuburaya, tapi konsep rumahnya udah seperti kota. Nah, coba lihat seperti ini rumahnya nih. Nah, kita akan review sedikit seperti apa sih rumahnya, seperti apa fasilitasnya setelah iklan berikut. Swadaya Harmoni itu nama kompleknya. Yang paling saya suka di sini yaitu walaupun dia di daerah kabupaten, tapi pembangunannya itu benar-benar sangat rapi. Contohnya jalan. Jalan ini lebarnya sampai 6 meter karena ini klaster ya, dan juga sudah disiapkan drainase kiri kanan. Dan drainasenya cukup lebar juga 50 cm untuk lebarnya, ke bawah juga 50 cm, dan di sini memang areanya bebas banjir. Dan untuk struktur tanah di sini sangat aman, bukan gambut tapi tanah keras ya, atau tanah apa sih bahasa orang di sini ya, tanah hitam tuh. Seperti itu dia. Dan rumah yang ditawarkan di sini adalah rumah tipe 48 dengan konsep rumah Skandinavian ya. Nah, manis sekali bentuknya. Suka saya. Dan untuk ukuran di tanah yang ada di sini ukurannya 9x18. Itu sama semua. Nggak ada yang beda kecuali bagian fasum ya. Fasum ada sedikit spesial. Nah, untuk bagian fasum itu kenapa spesial? Karena ukuran tanahnya agak lebar, 9,5. Nah, karena di sini akan ada fasum untuk putaran mobil dan taman. Jadi benar-benar klaster. Coba kita langsung saja review untuk area rumahnya tipe 48 ini. Di rumah ini sudah disiapkan carport oleh developer ya. Dan carportnya sudah dikasih keramik dengan motif warna-warna abu-abu seperti ini karena warna-warna elegan seperti ini ya. Dan sudah termasuk pagar letter U kiri kanan, tapi tidak termasuk pagar depan karena ini klaster, jadi nggak perlu pagar deh. Karena di sana nanti ada security 24 jam di depannya. Ya. Juga di sini disiapkan ada taman kecil ya. Bisa kalian manfaatkan untuk tanam-tanaman hias, atau kalau kalian nggak suka ini bisa dicor, bisa request juga sama developer. Tapi mending rumah itu harus ada hijau-hijaunya biar lebih segar ya kan. Dan juga masih ada space bagian samping rumah sekitar ya 1,5 meter lah di sini ya, 1,5 meter untuk menuju ke area belakang rumah. Jadi masih bisa kalian manfaatkan di sini untuk taruh motor, atau kalian kasih kanopi di atasnya, bisa kalian taruh tanaman hias atau tanaman gantung atau taman gantung ya, bisa juga di sini nih. Bisalah kalian manfaatkan untuk space 1,5 meter ini. Dan untuk yang nanya di sini udah PDAM belum Bang? Nah, karena kita di daerah Kabupaten Kuburaya, jadi untuk masalah PDAM pemerintah sedang ngebut-ngebutnya nih untuk bikin fasilitas PDAM di masyarakat Kuburaya. Jadi tahan dulu sebentar. Tapi jangan khawatir, developer sudah memberikan solusi untuk kalian khususnya untuk air bersih. Sudah disiapkan dengan sistem filterasi ya. Jadi airnya itu disedot di bawah tanah tapi sudah dikasih filter. Jadi nggak akan kotor airnya. Nah, ini contohnya. Jadi airnya tuh disedot di bawah tanah, dan di sini kita bisa lihat airnya tuh bening sekali. Dan untuk masalah rasa agak payau-payau dikit tapi enggak apa-apa. Dan untuk baunya masih ada bau-bau sedikit lah ya, tapi itu masih nggak masalah, masih layak untuk dijadikan air cuci atau air bersih atau buat mandi, masih aman di sini ya. Dan kalau memang pengen kalian hilangkan baunya, ini bisa dipakai klorin ya, sudah bisa dipakai klorin, ditambah sedikit klorin karena nanti abang lihatkan tuh filter yang ada di belakang rumah. Nah, bisa kalian lihat di sini dari jauh tuh seperti itu filternya. Oke. Nanti dulu itu kita bahas lanjut ya, kita masuk ke dalam rumah. Tapi kita sebelum masuk dalam rumah, kita bahas dulu untuk fasad depan rumahnya nih. Fasad depan rumahnya simple saja karena ini tipe 48.
Jadi hanya menggunakan keramik saja untuk pemanisnya di sini. Tapi kalau kalian pengen request dikasih batu alam, kelihatannya akan lebih cakep nih di sini nih. Akan lebih kelihatan mahal. Kita masuk ke area terasnya. Nah, karena ini tipe 48, jadi ukuran rumahnya masih kecil, jadi terasnya menyesuaikan juga, ya. Sekitar 1 meter lah terasnya untuk menyambut tamu yang ada di sini. Dan untuk di depannya juga disiapkan 3 kaca seperti ini, 3 kaca di depan dan 2 kaca memanjang di belakang karena menyesuaikan konsep tadi, konsep Skandinavia. Yuk kita masuk ke dalam. Untuk pintunya sendiri masih menggunakan kayu bengkirai ya, karena itu wajib biar tahan lama untuk rumah-rumah yang pengen kalian tinggal. Lanjut. Wah, masih basah nih. Kita masuk ke area ruang tamu. Nah, karena layoutnya ini simple, jadi layout ruang tamu dan ruang makan sampai ke dapur itu nyambung sampai ke sana. Sini bang, cabut ya bang, cabut ya bang. Ya tadi abang tukang mau ngecas HP, tapi udah keduluan saya. Nah apa nanti gantian. Ya lanjut ya kita ya. Sekarang masih berada di area ruang tamu. Area ruang tamu mungkin lebarnya sekitar 3 meteran ya, 3 meteran di sini. Langsung tembus ke area ruang makan. Dan untuk plafonnya sendiri juga sudah dikasih sama developer area plafon yang minimalis ya, udah variasi minimalis. Dan satu lagi di sini developer juga akan memberikan kalian tralis ya, mau itu kalian pembelian KPR atau cash, ini sudah include yang ada di sini. Ini sebagai display ya kawan-kawan ya di sini ya. Ini meja dapurnya juga ini sebagai display saja. Tapi kalau kalian pengen bikin kitchen set di sini masih ada space di sini ya. Bikin segitiga seperti itu. Sebelum kita masuk ke area belakang, kita coba masuk ke ruang kamarnya. Di sini terdiri dari 2 kamar dan 1 WC. WC-nya terletak di sini. Layout standarnya seperti ini ya. Sudah include dengan wastafel dan WC duduknya. Nah, kita masuk ke ruang kamar pertama. Ini sebenarnya opsi lah, bebas lah. Kalian mau taruh ini kamar utamanya atau kalian mau taruh kamar utamanya di belakang juga boleh. Bisa diutak-atik nih, sebelum ada pembangunan kalian bisa utak-atik nih layoutnya. Pengen kamarnya dilebarkan atau dikecilkan, nah itu bisa. Nah ini ruang depannya. Dan masalah pencahayaan jangan khawatir. Sudah ada jendela di depan untuk kamar pertamanya. Ya, dan juga plafonnya juga sudah diberi variasi minimalis seperti ini dengan lampu apa sih namanya, lampu tempel ya, lampu di atas. Sudah disiapkan juga stop kontak atau aliran listrik ya di sini 2 untuk kamar di sini. Nah ini taruh juga di sini karena mungkin difungsikan sebagai TV, bisa kalian manfaatkan di sini ya. Untuk pengerjaan di sini saya suka sekali, sangat-sangat rapi ya. Kalau kalian lihat ini flintnya aja, nah flintnya ini bisa menyatu dengan dinding. Jadi kalau kalian ngepel tuh dindingnya nggak kotor. Nah ini fungsi flint ini. Tapi biasanya flint itu kebanyakan nimbul. Nah ini bisa nempel gitu dengan dindingnya. Untuk acian jangan khawatir, acian halus banget, pengerjaannya rapi. Lanjut kita ke kamar kedua. Tadi WC sudah ya. Kita ini kamar kedua, ini bisa difungsikan sebagai kamar anak. Tidak terlalu besar ya, di sekitar 2,5 meter lah ini ya, 2 meter sampai 3 meter. Dan untuk pencahayaan masih juga aman. Di sini sudah ada jendela untuk pencahayaannya dan sirkulasi udara lewat sini semua. Cuman untuk kamar anak tidak disiapkan plafon. Itu bisa kalian request, murah bikin plafon, gak mahal. Nah, kita masuk ke area belakang. Yang bertanya apakah masih ada tanah sisa bang? Ada. Nah ini tanah sisanya. Coba kita lihat. Saya pakai sendal nih. Saya turun di sini aja lah. Nah ini karena sudah pagar letter U. Nah untuk sebelah kiri pagarnya 1,5. Pagar belakang 2 meter. Jadi masih aman. Kalau kalian pengen punya rumah klaster ini wajib, karena untuk menghalangi orang lain atau orang luar masuk ya. Dan disinilah area atau tempat filter airnya. Dikasih 2 tandon. Ini sudah free, termasuk ininya nih, alasnya nih.
betonnya ini sudah termasuk. Jadi di atas itu khusus air tanah naik ke atas, kemudian difilterkan turun ke bawah, langsung jadi air bersih. Nah itulah yang bisa kalian pakai untuk MCK, mandi cuci kakus ya. Jadi masih bisa nih kalian kembangkan lagi ini rumahnya, karena masih ada sisa space sekitar 9 kali 5 meter atau 8 kali 5 meter. Ini bisa kalian manfaatkan untuk penambahan dapur, penambahan kamar. Itu masih sangat-sangat memungkinkan. Nah, kita sekarang bicara masalah harga ya. Untuk sementara ini harga masih sangat bersahabat sekali di harga 368 juta. Itu bisa dengan pembayaran cash tempo, cash keras atau KPR. Dan yang paling spesial di sini yaitu KPR kalian bisa DP 10%. Kenapa bisa 10%? Karena developer sudah menyiapkan potongan harga sebesar 15 juta. Jadi biasanya bank kan itu 20% tuh minimal tuh. Nah, atau ada yang 15%. Nah, sisanya itu kalian bisa cicil ke developer. Misalnya kalian punya uang 10% dari harga rumah, sisanya itu bisa kalian cicil ke developer. Bahkan sampai 6 kali. Belum plus dipotong 15 juta tadi. Tapi harga 368 juta ini hanya berlaku di bulan September. Untuk di bulan Oktober akan ada kenaikan harga, tapi jangan khawatir, kenaikannya tidak banyak, hanya 10 juta saja, jadi 378 juta. Tapi kalau kalian pengen berhemat di 10 jutanya, saatnya kalian langsung tanda jadi di bulan ini di klaster Swadaya Harmoni. Ya. Tanda jadinya nggak mahal, hanya 5 juta saja, kalian sudah berhak untuk memilih nomor rumah yang ada di sini. Karena yang ada di klaster ini totalnya ada 60 unit. Ya, dan sebagian sudah terbooking. Nah, untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa hubungi nomor abang yang ada di sini. Kita janjian survei, kapan kalian sempat, yuk kita sama-sama datang kemari. Bebas waktunya, asal bisa menyesuaikan waktu abang juga. Oke, jadi sekian dulu review kita di Swadaya Harmoni. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa komen, like, subscribe, and share YouTube Rumah Abang biar keluarga, teman, sanak saudara atau kolega-kolega kalian bisa mendapatkan informasi ini, karena lokasi dan harga sangat bagus sekali yang ada di sini karena areanya nggak jauh dari kota. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.